Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang 8 rekomendasi film romantis sad ending yang menyayat hati sekaligus bikin baper. Film tak selalu memiliki ending yang bahagia. Seperti kehidupan, kisahnya pun tak bisa ditebak. Kisah semacam itu bisa kalian temukan dalam beberapa rekomendasi film romantis sad ending, baik dari dalam maupun luar negeri. Biasanya, film semacam ini digambarkan penuh keromantisan. Namun, kisah dalam rekomendasi film romantis sad ending ini akan memberi kejutan yang menyayat hati di bagian akhir. Nah, jika kalian menyukai kisah semacam itu, langsung saja simak beberapa ulasan rekomendasi film romantis sad ending yang menyayat hati berikut ini. Jika kalian mencari rekomendasi film romantis sad ending, silahkan coba menonton City of Angels. Film tahun 1998 ini berkisah tentang malaikat pencabut nyawa bernama Seth yang jatuh cinta dengan seorang dokter bernama Maggie. Mereka bertemu di rumah sakit saat Seth akan mencabut nyawa dan Maggie saat harus berusaha menyelamatkan nyawa. Momen itu membuat Seth merasakan jatuh cinta. Dia tersentuh dengan sikap Maggie yang merasa begitu kecewa karena tak berhasil menolong pasien. Karena jatuh cinta, Seth yang seharusnya tak bisa dilihat manusia pun mulai menampakkan diri kepada Maggie. Mereka semakin dekat dan tinggal bersama. Namun keromantisan itu tak bertahan lama karena ada hal buruk terjadi kepada Maggie. Lalu bagaimana nasib Seth yang terlanjur memilih hidup sebagai manusia seorang diri di dunia? I can't see you, but I know you're there. Who are you? Nathaniel Messenger. All day just hoping for one more minute with you, and I don't even know you. What do you want to know? Are you married? No. Are you homeless? No. Are you a drummer? Seth knows no fear, no pain. I'm still having nightmares about those May Before You juga menjadi rekomendasi film romantis sad ending yang tak boleh kalian lewatkan. Film yang diadaptasi dari novel terkenal karya Jojo Moyes ini bercerita tentang Will, seorang pebisnis tampan, muda, dan kaya yang harus mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Padahal saat itu dia sedang berada di fase puncak kesuksesan. Selanjutnya, dia bertemu dengan Louisa yang merawatnya dan memberinya semangat hidup. Sampai pada suatu titik, Will pun mulai bangkit dan jatuh cinta. Sayangnya, hubungan asmara mereka terancam berakhir menyedihkan karena Will berniat untuk menyudahi hidupnya. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. We can't just let this happen. You can't change who people are. Well, what can you do? You love them. And if you hurt me, I don't want you to miss all the things that someone else could give you. inside these pages, I can make you happy. I won't ever let you go. Bicara soal rekomendasi film romantis sad ending, La La Land jelas harus masuk hitungan. Film ini sebenarnya punya nuansa yang ceria sejak awal. Kalian juga akan merasa baper saat mengikuti perjalanan cinta antara Sebastian dan Mia. Mereka merupakan pasangan kekasih yang sama-sama memegang teguh mimpi-mimpinya. Mereka pun berusaha untuk saling mendukung. Namun sayang, keceriaan dan keromantisan mereka di awal film tak menjamin ending yang membahagiakan. Or one more dream that I cannot make true. Selanjutnya ada rekomendasi film romantis sad ending berjudul P, As I Love You. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri bernama Gary dan Holly. Mereka harus terpisah karena kematian. Ya, Gary diceritakan meninggal dunia secara tiba-tiba karena penyakit tumor otak. Sejak saat itu, Holly sang istri seolah menarik diri dari kehidupan sosial. Dia memilih hidup sendiri hingga ulang tahunnya yang ke-30. Dia malah mendapatkan kejutan dari Gary berupa pesan-pesan romantis. Adegan ini akan mengaduk perasaan kalian.
life without him. Make sure my baby has a good time. I want you to take her fishing. See, I don't worry about you remembering me. Life had changed as we knew it, and now it's changed again, love. Academy Award winner Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon, Jeffrey Dean Morgan, and Academy Award winner. The English Patient juga menjadi salah satu rekomendasi film romantis sad ending yang tak boleh kalian lewatkan. Kisah ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Michael Onda Adje. Latar waktunya berada di Perang Dunia II. Secara garis besar, film ini berkisah tentang seorang pasien berlogat Inggris yang gak dapat mengingat namanya. Namun dengan bantuan seorang perawat bernama Hannah, pasien tersebut bisa mendapatkan ingatannya kembali secara perlahan. Kisah ini juga melibatkan perempuan bernama Catherine dalam tragedi perselingkuhan. Promise me you'll come back for me. I promise. I'll come back for you. Diangkat dari novel karya Nicholas Sparks, film The Best of Me menceritakan tentang kisah cinta antara sepasang manusia yang dipertemukan kembali setelah 20 tahun tidak bertemu. Meski menggunakan alur cerita yang maju mundur, sejumlah adegan romantis yang diperlihatkan oleh tokoh Amanda dan Dawson dijamin bakal mampu membuat kamu baper. Film ini sendiri diperankan oleh James Marsden dan Michelle Monaghan serta disutradarai oleh Michael Hoffman. 20 years. You weren't just someone I loved back then. You are the very best. Film ini akan mengisahkan tentang kisah percintaan dan mimpi antara Jack dan Eli. Jack merupakan seorang musisi ternama dengan karya-karya mengagumkan. Namun Jack juga seorang pecandu alkohol yang suka marah-marah. Suatu hari keduanya bertemu dan hidup keduanya pun berubah. Jack terpukau dengan kemampuan Eli bernyanyi. Jack berusaha menjadikan Eli seorang penyanyi besar dengan mengajaknya sesekali bernyanyi di panggungnya. Namun konflik-konflik antara mereka bermunculan seiring dengan semakin terkenalnya Eli di khalayak luas. Selain ceritanya yang menyayat hati, alunan musik di dalamnya yang dinyanyikan langsung oleh Lady Gaga dan Bradley Cooper juga membuat hati tersayat. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times I find myself longing for change. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here we go. It's not funny. Look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do. Bagi sebagian orang mungkin ini adalah tergolong film action, tapi sesungguhnya mahakarya dari Ang Lee ini adalah film romantis dengan balutan adegan aksi di dalamnya. Michelle Yeoh dan Chow Yun Fat berperan sebagai ahli bela diri yang sedang saling jatuh cinta, tapi takdir mengatakan mereka tidak boleh bersama. Situasi ini berubah saat mereka bertemu dengan seorang ahli bela diri lainnya yang diperankan Chow Zi. Ia menolak aturan yang membuat mereka harus terpisah dan sejak saat itu konflik pun memanas. Jika pada Romeo Julietnya Leonardo, DiCaprio tembak-tembakan menjadi peluapan emosi. Di sini peluapan emosi tersebut dipertontonkan lewat adegan pertarungan bela diri yang dikoreografikan dengan indah oleh Yuan Woping.
Masih penasaran film apalagi yang bikin baper? Komen ya. What will happen to him? She and that boy, they are connected somehow. My army marches tonight. Once he has the sword, that will be the end for all of us. Come with me. Boy's got the sword. You hold your life in your hand.